tim penggerak PKK Kelurahan Manuan Kulon, Ibu Lurah, atau yang mewakili beserta jajaran pengurus yang kami hormati, Ibu Ketua Sri Rohis Al-Khairulisa, Ibu Dr. Ada Hajar Andi MPD, yang kami hormati Al-Muharram Bapak Ustaz Abdul Wahid Al-Faisir MSNI, yang kami hormati Bapak Al-Bintang Mas Bapak Johan, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Bapak Kiai Haji Dr. Andes Rois beserta para pengurus, Bapak RW 8 Manuan Kulon, dan ibu-ibu jamaah semua, perwakilan anggota dari RW 1 sampai dengan RW 15 yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita semua bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim dalam acara pengajian rutin Khairul Nisa tim penggerak PKK Kelurahan Manuan Kulon, Surabaya. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat adalah drama agama, yang kelima pengumuman, yang keenam pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah ibu, agar yang menjadi niat dan yang kita ikhtiarkan sampai nanti berakhirnya acara ini selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati al-Fatihah. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Lailatul Qadriyah, akan membacakan surah Al-Fajr ayat 18 sampai dengan 19.
Ibu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka diam dan perhatikan. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada Ustazah Nailatul Badriah, saya persilakan. Mohon kepada penerima tamu yang berhadapan dengan pilar, tidak kelihatan pada penceramah menggeser dulu ya. Masih kosong ini, di sini masih banyak ini loh. Yang bertentangan dengan pilar supaya kita bisa melihat atau tidak kelihatan dengan yang ada di depan, itu bisa pindah di sebelah kanan ya, di depan. Ya, enggak, terima kasih. Kalau sudah penuh di depan ini masih bisa diisi. Terima tamu yang ada di pojok belakang. Ya. Terima kasih. Oke nih sama kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Lailatul Badriyah. Acara berikutnya adalah sambutan. Yang pertama, karena Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Lurah berhalangan hadir, maka sambutan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Babinkom Timmas Bapak Johan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Salam RW 8 Kelurahan Malang, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 8 yang sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Baru Indonesia. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Pak Kiai Panani Rois dan penceramah Bapak Abdul Wahab dari Jayawarta dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Semoga yang kita hadir dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Saya ingin menyampaikan tadi Pak Bulura tadi masih belum hadir, jadi Pak Johan langsung memberikan himbauan. Gini aja, tidak lama-lama, cukup dua saja yang saya sampaikan mengenai keamanan ketertiban di wilayah Malang Kulon. Yang satu adalah sering terjadinya adanya aksi kejahatan curanmor. Di Malukan ini sampai ada satu rumah hilang dua. Ini kejadian Bu ya. No hoax, bukan bohong ya. Satu hari satu rumah itu dua motor.
Saya nggak sebutkan wilayahnya, cuma yang saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, tetap tingkatkan kewaspadaan. Kalau bisa dikasih kunci ganda pengumuman. Sepeda motor saya kalau tak parkir itu tak kunci setir kanan, tak kunci, tak gembok cangkemnya, ya kan? Itu kalau hilang berarti semoga berhenti yang lebih besar sama Allah, ya. Ya sudah diterima, waktunya hilang ya hilang. Sudah digembok, dikunci sakram, dikunci setir kanan, hilang. Ya sudah waktu. Diikhlaskan saja, moga-moga nanti diganti yang lebih bagus. Itu pasti kalau kita ikhlas tuh. Kalau kita nggak usah dipikir, kok gak ada yang loro nanti. Loro tambah loro akhirnya apa? Loro tambah loro apa ya? Jadi itu saja. Bersama kedua, ini saya lihat ibu-ibu ini sudah ada yang pernah ngurusin di Pak Babi ya. Tak lihat kok ibu itu sudah pernah depan saya ini tambah malam asik malam. Jadi gini, ada program si Cak Babin, program unggulan Pak Kapolres. Kalau mau daftar besok hari Senin di belakangnya Vanilla. Besok hari Senin di belakangnya Vanilla itu ada tes praktek. Kalau ibu mau daftar langsung ketemu Pak Johan, saya bantu nanti. SIM C dan A, C, ya wajib lulus teori dan praktek. Pengumuman biasanya aman ini. Kalau bapak-bapak itu kalau zigzag itu pasti lulus, ada 8 pasti lulus. Yang mama ini ngeritingnya nganan, beloknya kiri. Nah, ya ngeritingnya kiri, beloknya nganan. Jadi kalau di Vanilla besok, kalau ibu-ibu punya anak yang belum punya SIM, di sana nanti saya bantu daftarkan Bu. Ya, saya bantu. Yang prakteknya anaknya ibu sendiri yang lulus, bukan Pak Johan. Ya. Kalau saya yang ngetes tak luluskan, tapi bukan saya yang ngetes. Ada tim dari Kolombo. Ini ada program, jadi nggak usah jauh-jauh ke Kolombo. Dulu kan di Kolombo ya. Sekarang di belakangnya Vanilla. Hari Senin dan Selasa. Syaratnya satu Bu, KTP-nya Surabaya, umurnya 17 tahun, HP-nya Android, hafal password email, hafal password. Lulus apa tidaknya tergantung anaknya. Kalau hari ini nggak lulus, besok ulang lagi, ya. Tapi itu medannya gampang prakteknya. Medannya gampang. Kalau emak-emak, saya yakin banyak nggak lulusnya. Tapi kalau anaknya biasanya lincah, anaknya biasanya lincah, biasanya nyetir sepeda, saya yakin bisa lulus. Itu saja. Tidak lama-lama itu yang sampaikan, kekurangan lebihnya mohon maaf, kekurangan hanya milik kita, kesempurnaan yang kita ngomong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Johan. Dan sambutan berikutnya, sambutan dari Ibu Ketua Kelompok PKK RW 8 selaku pelaksana kegiatan pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Agustin. Kepada Ibu Agustin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Wahab Al-Faizi SMEI. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kelurahan Manuan Kulon, Ibu Dr. Anda Siti Rohana dan Sirois Ibu Dr. Anda Hajar Titi Anggi MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Babin Kamtibnas Manuan Kulon Bapak Johan. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Dr. Andes Kiai Haji Fanani Rois beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua RW 8 Manuan Kulon Bapak Pantur Surahman Esku. Yang saya hormati ibu-ibu hadirin seluruh jamaah mulai dari RW 1 sampai RW 15. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi karena Beliau telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini di majelis ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena keagungannya dan kuasanya kita bisa hadir dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Saya selaku Ibu Ketua PKK RW 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pengajian malam hari ini. Semoga kegiatan ini terus mempererat tali silaturahmi dan sekaligus meningkatkan pengetahuan kita bersamanya. Di sini tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan jalannya acara ini. Semoga Allah melimpahkan amal kebaikan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf bila dalam perjalanan acara ini Bapak Ibu menemukan sesuatu hal yang kurang berkenan di hati, baik tutur kata maupun tingkah laku kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua kelompok PKK RW 8 Manuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita pada inti acara pengajian pada malam hari ini, yaitu tausiah yang akan diberikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahid Al-Faizi MSEI dengan tema audit syariat keuangan keluarga. Ibu, beliau ini adalah pakar ekonomi Islam. Beliau sering mengisi di TV 9. Ibu, kalau ibu sering melihat TV 9, maka beliau mengisi kajian fikih ekonomi di Hujah Aswaja. Ibu ya. Kemudian beliau masih aktif sebagai pengasuh dan sebagai manajer keuangan dari Pondok Sidogiri, juga dari Yayasan Insan Kamil. Kemudian beliau juga aktif di Yayasan Pendidikan Islam Khadijah II di Dano Satelit. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Fatwa Majelis Ulama Kota Surabaya. Beliau aktif mengisi kajian-kajian rutin yang berkaitan dengan fikih ekonomi Islam atau hadis atau akhlak di masjid-masjid hampir seluruh wilayah Surabaya Barat. Dan beliau juga aktif di Rumah Sakit Islam Cahaya Gresik. Ibu, beliau
beliau adalah direksi keutamanya. Baik Ibu, itu saja mungkin sedikit berkenalan dengan beliau, karena ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya Bu ya. Nah, mari sekarang kita semua untuk bisa mendengarkan sejarah hikmah, memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Wahid Al-Faizi, saya persilahkan. Biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang semangat, kowe dereng sarapan. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Manukan Kulon, terus ya? Yang saya hormati Babinsa Bapak Johan, yang saya hormati Qori'ah Ustadzah Lailatul Badriyah, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitus Salam Kiai Fanani Rois, dan yang saya hormati seluruh jamaah ibu-ibu PKK. Alhamdulillah kita malam ini bisa kumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga kumpul kita di masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Semoga barokahnya ngaji ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rezeki yang lancar, halal dan mudah. Semoga dengan barokahnya ngaji ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum ke Mekah dan Madinah bisa ditakdirkan segera ke Mekah dan Madinah. Barokahnya ngaji ini yang punya penyakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah semoga diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cicilannya banyak semoga diangkat. Sing aminin dan terima ketoro. Para ibu-ibu yang saya hormati, salah satu nikmat rezeki itu tidak harus berupa materi. Ada rezeki itu bukan materi. Salah satunya adalah rezeki nikmat itu adalah bisa ngaji rezeki. Karena banyak orang ke Bali ratusan kilo itu sampai ke majelis taklim yang jaraknya 100 meter belum tentu sampai. Ada orang kadang-kadang ke Bromo itu berangkat jam 2 malam, jaketnya lapis 3, cuma ingin lihat matahari terbit. Padahal belum dino tek arep umaya terbit. Ada nang Bromo. Tapi orang yang seperti ini belum tentu. Kadang-kadang subuh-subuh kena garing kutukan. Banyak orang kata boleh. Makanya bisa kumpul di masjid taklim, bisa kumpul mengajar itu nikmat tersendiri yang perlu kita syukuri. Jadi kan punya cincin. Cincin jadi kan harganya paling mahal berapa? Ada yang 10 juta? Ada? Ada cincin harganya ratusan juta tapi tidak ada orang senang. Ingin tahu? Cincin yang dipasang di jantung, jenenge apa? Ini apa? Jangan kelinci,
gawe cincin 2 juta, tapi sing gawe tangane ambil gawe cincin regane 200 juta. Ini sing endi? Ini sing 2 juta. Makanya dengan dikasih nasihat itu juga nikmat. Jadi tidak harus nikmat itu kemudian harta yang melimpah. Kita dikasih syarat Allah itu juga nikmat. Makanya jangan kalau diberikan suami yang cincin rogo 1 juta, syukur. Alhamdulillah mas, sampai ini cek pelate ini, cek ngerti ini, sing dikai cincin tanganku, regone 1 juta. Aja sampai sing dikai cincin jantungku, meskipun 200 juta. Amin pun, makanya ini yang perlu kita syukuri. Para ibu yang saya hormati, saya hari ini akan membahas tentang audit syariah. Bahasanya yang menakutkan, tapi tidak semenakutkan itu. Apa audit syariah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengevaluasi apa yang telah kalian lakukan untuk masa depan. Jadi kewajiban kita itu mengevaluasi sebelum dievaluasi oleh Allah. Kita besok oleh Allah ada namanya hisab. Hisab itu artinya apa? Perhitungan. Bahasa sekarang diaudit. Besok kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat itu diaudit. Sebelum diaudit oleh Allah, kita tiap hari perlu mengaudit diri sendiri, supaya nanti persiapannya lebih matang, kita bisa mempersiapkan lebih sempurna. Karena kalau yang mengaudit Allah itu tidak ada celah, tidak bisa diakali. Kemudian dalam kitab Az-Zuhud karangan Abu Nu'aim dan dalam kitabnya Abu Nu'aim, Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, auditlah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian kelak akan diaudit, dievaluasi langsung oleh Allah. Dengan kalau mau masuk pengadilan ada masalah, kira-kira lebih enak mana? Persiapan atau cul-culan menit apa dari menit? Persiapan. Kita punya masalah masuk pengadilan, kita siapkan materi pengadilannya, kita siapkan. Kalau bisa pengacaranya kita siapkan, saksi-saksinya kita siapkan. Tapi kalau kita ada persiapan, besok masuk pengadilan, bisa jadi kita bingung. Kalau bingung, nanti pengadilan memutuskan kita bersalah, masuk penjara. Masalahnya besok di akhirat. Kalau kita masuk penjara di dunia, saya oleh jatah mana? Saya oleh jatah mana? Saya oleh jatah libur. Tapi kalau nanti kita di pengadilannya Allah, yang ngaudit Allah, kita tidak siapkan mulai sekarang. Maka ketika menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa jawab. Masalahnya kalau di pengadilan Allah bermasalah, masuknya bukan ke penjara, masuknya ke neraka. Di neraka itu tidak ada makanan gratis, tidak ada minuman gratis, semuanya sengsara. Makanya perlunya kita evaluasi saat ini itu adalah supaya kelak itu kita lebih nyaman, lebih ringan. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi. Maka ulama-ulama dulu itu selalu mengevaluasi. Ada evaluasi bulanan, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi tahunan, ada evaluasi harian. Apa saja yang perlu kita audit dan evaluasi? Ada 4. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an ummi fi ma'afna. Tidak akan datang manusia kelak di hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban, akan dievaluasi, akan ikatan cinta atau nonton lihat Al-Quran. Itu dievaluasi. Tangan kita digunakan untuk bantu orang atau ngambil haknya orang. Mulut kita digunakan zikir atau digunakan rasa. Itu dievaluasi. Maka tidak ada anggota tubuh kecuali
kecuali semuanya akan dievaluasi. Makanya dalam surat Yasin dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Al-Qur'an, besok di hari kiamat mulut manusia itu akan dikunci. Karena mulut manusia itu paling pintar bersilat lidah. Maka mulut manusia itu akan dikunci. Sebagai gantinya, maka tangannya akan ngomong, matanya akan ngomong, kakinya akan ngomong, kemana dulu waktu hidup digunakan. Maka 4 hal ini jangan harus evaluasi tiap hari sebelum tidur. Tanganku selama sehari gawe opo, makrifatku gawe delok opo, lesanku gawe ngomong opo, sikilku gawe mlaku nang endi. Itu kalau bisa tiap hari kita evaluasi. Artinya sebelum tidur kalau sudah dievaluasi kita baca istighfar, berarti dosa sehari sudah hilang. Maka kalau kita hadap Allah itu lebih mudah. Paham ya? Maka 4 hal ini yang kemudian harus kita evaluasi. Nah, malam ini kita akan fokus kepada evaluasi audit harta. Dalam harta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Al-Quran, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi berupa yang halal dan thayyib. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah berikan supaya rezeki kepada kamu berupa yang halal dan. Maka audit syariah itu prinsipnya ini, memastikan dari hulu ke hilir semuanya halal. Penghasilan pemasukannya dipastikan halal, pengelolaannya dipastikan halal, pengeluarannya dipastikan. Makanya fikih itu penting. Sekarang ini banyak orang kalau ngaji jarang ngaji fikih, padahal ngaji fikih itu paling penting. Jangan cara wudhu, jangan cara sholat, apalagi masalah keuangan. Saya tanya ke jenengan sehari semalam lebih banyak mana waktu untuk sholat dengan waktu untuk ngurusi dunia? Jenengan sehari semalam ada yang sholatnya 20 rakaat? Tidak ada. 20 rakaat itu mungkin Ramadan. Apalagi sekarang lagi ngetren. Kalau Ramadan itu banyak yang ikut mazhab Muhammad NU. Rokaatnya melok Muhammadiyah, cepet ya melok NU. Itu keren sekarang. Paling suka itu. Kita itu sholat paling banyak Ramadan. Kalau selain Ramadan, jangankan yang sunnah, sifat doa kadang-kadang ngenteni injury time. Mau kadang sholat ngenteni sponsor kayak India. Bang, jangan jujur, jangan sekali sholat berapa menit? 5 menit? Itu kayak jamaah solihai. Nek sholat dirian, rumah paling 2 menit mari. Mau boleh sholat sing pendek, kul. Kuliah lewat kafirun, kul wawahat. Sholat favorit. Gimana sholat favorit? Loh, kita sholat itu umpama harus anggaplah jenengan solihah, sholatnya 1 kali sholat 5 menit. Berarti sehari semalam sholatnya berapa menit? Cuma 25 menit, tidak sampai setengah jam. Jenengan ngurusi duit berapa jam? Dalam jam ini. Loh kenapa? Waktu kita yang banyak untuk muamalah, yang banyak untuk keuangan, tidak punya ilmunya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan orang yang bertransaksi tapi tidak pakai ilmu akan terjerumus kepada riba, sengaja atau tidak sengaja. Saya kasih contoh ini, makanya agak panjang kalau bahas fikih muamalah itu agak panjang. Saya kasih contoh, banyak yang keliru. Jenengan punya roti rasa coklat. Temen jenengan punya roti rasa stroberi atau keju. Lah jenengan yang dapat rasa coklat tidak senang coklat, senangnya stroberi. Koncone sing seneng stroberi tidak senang stroberi, senangnya sing rasa. Akhirnya yang punya rasa coklat ditukar dengan yang rasa stroberi. Boleh tidak? Boleh tidak?
Tidak boleh, itu namanya riba. Tidak boleh, tukar berkat tidak boleh. Tukar roti tidak boleh. Kenapa? Karena roti itu makanan. Makanan itu secara fikih kata Rasulullah termasuk barang riba. Kalau ditukarkan dengan yang sama, harus kadarnya sama. Siapa yang bisa pastikan kadar roti coklat dengan kadar roti stroberi ukurannya sama? Makanya kata ulama tidak boleh ditukarkan. Kalau ditukarkan itu masuk riba. Dan riba itu dosa besar. Pentingnya pakai ilmu. Duh, Ustaz, solusinya ya apa? Solusinya jangan ditukar, disodakono. Loh betul. Loh secara fikih hukumnya beda. Jadi secara fikih cara beda, hukum bisa beda. Jadi kalau jangan tukar itu namanya beda. Kalau ditukar salahnya harus sama. Tapi kalau disodakono tidak harus sama. Aku duwe rati rasa coklat, aku gak senang. Tak sodakono sampeyan. Oleh ganjaran. Jadi sing duwe rasa stroberi, aku gak senang stroberi, tak sodakono nang sampeyan. Boleh enggak? Yang bedakan apa? Caranya, akarnya. Lo itu kalau udah ngaji tidak bisa tahu. Oke, contoh kedua. Makanya ini tapi kalau saya bahas agak detail, waktunya nggak cukup. Contoh kedua, ada tukang bakso, ada tukang cireng. Tukang bakso, tukang cireng dapat pelanggan pertama. Tuku cireng 5.000. Duit di Rombolo, jari tukang cireng dalam susu. Takon nak tukang bakso, sampai duit, ijol duit iso, iso. Tapi duitku mek 15.000, mulai oleh pelanggan yang telu. Jadi dia nuker uang 20.000, ditukar dengan uang 15.000 yang 5.000 nanti. Boleh apa enggak? Enggak boleh, itu namanya riba nasi'ah. Riba itu hukumnya dosa besar. Loh ini kalau makanya kata ulama, orang nggak ngaji fikih itu bisa jadi melakukan dosa tanpa sadar. Kenapa? Karena transaksi barang ribawi itu kalau sama harus tunai. Kalau 20.000 dengan 5.000 aja harus sama-sama dikasihkan di tempat. Loh kalau yang 15.000 dikasihkan sekarang, yang 5.000 nanti, itu namanya riba nasi'ah. Riba itu dosa besar. Caranya bagaimana? Ojo ditukar, diutang. Sing duwe 20.000 ngomong, aku duwe 20.000, tak utang nang sampeyan, iki 20.000. Oh ya ndak apa-apa tak utang. Iki aku duwe 15.000, tak sahur sing 15, sing 5.000 engko. Oleh apa enggak? Oleh. Bedanya apa? Akad. Loh makanya pentingnya ngaji muamalah itu adalah kita tahu akad itu. Paham ya? Tapi waktunya nggak cukup. Ya, nanti ada bab itu tersendiri. Ya, cukup. Bon. Nah, kita lanjutkan. Jadi dipastikan halal. Kalau kita bisa pastikan halalnya, maka Rasulullah mengatakan nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Harta terbaik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Artinya hamba yang soleh, hamba yang ngerti hukum, yang bisa mengelola hartanya dengan baik. Para jemaah yang saya hormati, klasifikasi harta itu ada 3. Maka jangan nanti perlu sama suami itu evaluasi sekali-sekali, 1 bulan sekali evaluasi, buat lembaran gitu ya, lembaran. Sumber saya dari mana, 1, 2, 3, catat semua. Pengeluaran bulan itu apa saja dicatat, pengelolaannya apa saja dicatat. Nanti cari spidol, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Karena nanti harta itu, pengelolaan itu ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang haram. Yang halal itu barang dan caranya halal. Syubhat barang dan caranya meragukan. Haram barang dan caranya haram. Ini yang akan kita bahas hari ini. Halal, apa halal itu? Halal itu adalah lepas dari ikatan. Makanya halal itu kebalikan dari haram. Saya tanya ke jenengan,
suami jenengan itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Karena mahram itu adalah orang yang haram di suami jenengan haram dinikah enggak? Buktinya enggak haram? Yo saya kira dibojone. Maka keliru kalau ada orang ngomong saya bareng mahram itu keliru. Mahram itu orang yang haram di nikah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang punya wudu, suami punya wudu, istri punya wudu, kok salaman wudunya batal. Paham ya? Makanya jadi istri jangan terlalu sholihah. Kate nang masjid sungkem isi. Wudunya batal karena bukan mahram. Jadi mahram itu kebalikan halal. Maka istri itu bukan mahram, namanya wanita halal. Karena halal kita. Jadi halal itu adalah kebalikan haram. Lepas dari kata haram itu namanya bon. Nah, kata ulama haram itu terbatas, halal itu tidak terbatas. Makanya Al-Quran mengatakan, kenapa? Ini saya sering ada orang ngomongin, Ustaz, sekarang ini Ustaz golek sing haram ae aneh. Bener apa enggak? Bener, karena haram itu sedikit digoleki aneh. Halal itu akeh, gampang digoleki. Saya tanya ke jenengan, kalau jenengan tak suruh nyebutkan minuman haram, bisa enggak? Minuman haram apa saja? Arak, khamar, bisa dihitung enggak? Kalau jenengan tak suruh nyebutkan minuman halal, bisa enggak? Enggak bisa, keanehan. Nah, itu kalau jenengan saya suruh nyebutkan makanan haram, gampang enggak? Gampang. Kalau saya suruh menyebutkan makanan halal, banyak. Makanya orang ngomong golek sing haram itu repot, itu keliru. Karena yang halal itu lebih banyak. Cuma masalahnya kita senang pada yang haram. Makanya kenapa ini sudah watak manusia digambarkan Nabi Adam. Nabi Adam itu oleh Allah ditaruh di surga. Di surga itu sing enak-enakan akeh. Sing dilarang cuma siji. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kira-kira yang lebih enak dibandingkan buah khuldi banyak enggak? Banyak. Lo kenapa? Yang lain halal banyak, sing haram siji. Kok sing haram sing tidak jadi? Itu watak manusia. Sing halal akeh, kok seneng nang haram? Itu bukan karena enggak ada yang halal. Yang halal itu kebanyakan. Itu cuma kita fokus kepada yang halal. Maka mindset kita sekarang dirubah. Golek sing halal iku luwih gampang timbang sing haram. Paham ya? Bon. Maka ada dua bentuk haram. Dua bentuk haram itu adalah ada haram karena dzatiyahnya. Contohnya bangkai, darah, didek atau didek. Itu haram karena darah. Termasuk babi. Babi itu sekarang jangan dilihat dagingnya. Babi itu sekarang turunannya banyak. Saya pernah ikut seminar tentang produk halal, seminar internasional yang isi dari Malaysia, profesor dari Malaysia, ahli halal dunia. Dia cerita, sekarang itu banyak produk turunan babi, mulai dari kosmetik, bedak, itu banyak yang mengandung enzim dan lemak babi, termasuk pelentik bulu mata anti badai. Itu banyak dari bulu babi. Kalau nggak hati-hati, balik dari bulu babi. Makanya jangan kalau beli itu pastikan itu dari mana. Nah kalau itu dari bulu babi, jangan bulu matanya basah, jangan pakai pelentik itu jadi najis. Termasuk es krim dan macam-macam itu babi itu banyak. Nah, nggak akan saya bahas karena terlalu panjang. Ada yang haram karena caranya. Jadi najis itu nanti banyak. Ada najis yang ulama sepakat, ada najis yang ulama beda pendapat. Contoh yang ulama beda pendapat, saya tanya ke jenengan. Alkohol itu najis atau suci? Alkohol najis atau suci? Suci. Kalau yang mengatakan alkohol najis, kalau pakai hand sanitizer harus cuci tangan. Paham ya? Makanya kata MUI alkohol itu ada dua. Ada alkohol yang khusus minuman keras, itu namanya khamr. Ada alkohol yang memang diciptakan untuk selain minuman keras.
Contoh alkohol medis itu kalau diminum bahaya. Kata ulama, alkohol medis itu suci. Maka alkohol yang ada di parfum, alkohol yang ada di hand sanitizer, dan alkohol yang macam-macam itu kalau bukan alkohol yang diciptakan untuk minuman keras, itu suci. Nah, cuma agak panjang. Masalah najis itu juga penting. Dengan kalau nggak ngerti najis, sholatnya nggak sah. Ada yang caranya haram, barangnya suci, barangnya halal, tapi caranya haram. Ini juga banyak, mulai dari judi, mulai dari riba, dan macam-macam. Itu banyak. Sekarang judi itu banyak. Judi, contoh-contoh judi paling mudah. Ada yang pernah ke mall? Pernah semua ya, wajah-wajah mall ini. Di mall itu ada permainan, tahu? Kering ya, tahu ya? Itu judi atau enggak? Judi. Jenengan bayar 10.000, mek kenek boleh kasih regane 100.000 jenengan bagi. Mek enggak kenek jenengan rugi, itu judi. Dulu ada produk namanya, waktu kecil saya itu ada produk jam tangan, ada telur cicak, tahu ya? Yang generasi pun biasanya tahu. Bisa jadi jangan penjual juga. Telur cicak itu kan banyak. Kemudian ada hadiahnya, mulai rinso, mulai jam tangan gede, mau payung. Gitu kan? Pertanyaannya, dulu waktu kita kecil, kita beli telur cicaknya atau bikin hadiahnya? Hadiahnya. Lo permainan kita itu waktu kecil itu permainan judi semua. Mulai main karet, permainan judi, main kelereng, main kartu, itu permainan judi semua. Jadi sudah melekat mendarah daging. Mana sekarang? SMS perhatian saya percepat. Ada yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas. Ada yang tidak jelas statusnya atau yang diperselisihkan hukumnya. Ini syubhat. Orang yang hati-hati tidak mau yang syubhat. Nah, ini saya percepat karena waktu terbatas. Ada tingkatan orang itu dikatakan warok. Ada tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu tingkatan orang adil. Ini tingkatan paling rendah. Apa tingkatan pertama? Tingkatan orang adil adalah menjauhi yang haram secara fikih. Itu tingkatan paling rendah. Contohnya menjauhi bangkai, menjauhi riba, menjauhi darah, itu tingkatan paling rendah. Untuk tingkatan sekarang, jenengan itu ikut yang pertama saja untuk ndak jelok, ndak jipik sing jelas harami, itu sudah luar biasa. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan waroknya orang soleh. Waroknya orang soleh adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang diperselisihkan. Contoh kuda. Kuda itu ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Orang yang tingkatan kedua tidak ambil. Jadi kalau ada barang yang ulama beda pendapat dari ambil, itu tingkatan kedua. Ada lagi tingkatan ketiga. Ini lebih tinggi. Meninggalkan yang halal karena takut yang haram. Contoh, takon keadaan wong boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Bu Siti itu apa kabar? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi orang tingkatan ketiga enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Biasanya pertanyaan pertama si aman. Belum orang tingkatan ketiga itu enggak mau, tanya-tanya juga enggak mau. Kenapa? Pertanyaan pertama si aman. Pertanyaan kedua, ketiga sampai keempat itu sudah menjurus. Oke. Positif pun apa kabar? Alhamdulillah, ini ketok pasar sehat. Pertama, pertanyaan kedua, ini ketok koyo duit gelangannya. Mulai. Iya, mulai pertanyaan ketiga. Padahal kan bojone kerjane ngono tok. Nah, mulai wis. Loh, orang tingkatan ketiga tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia tanya, pasti akan dirumus riba. Paham ya? Termasuk muji orang. Boleh atau enggak? Boleh.
Tapi orang yang kemudian tingkatan ketiga tidak mau. Kenapa? Karena biasanya kalau uji itu kalau lanjutannya, masya Allah, ini positif itu aku istiqomah, jamaah ini rutin, ngaji gak telat-telat, bukan kayak itu si jini. Nah ini apa lagi? Begitu. Orang tingkatan ketiga nggak mau. Tanya kondisi orang nggak mau, uji orang nggak mau. Kenapa? Karena pasti kalau uji orang bandingannya. Nek wis nang bandingan itu perasaan. Gitu kan? Untuk pengalaman dhewe. Dan itu orang yang ketiga tidak mau meninggalkan yang halal karena takut yang haram. Makanya dulu ulama itu meninggalkan 9 dari yang halal karena takut terjerumus kepada. Ada lagi tingkatan paling tinggi, waroknya orang siddiq. Waroknya orang siddiq ini tidak mau sama sekali kecuali yang jelas halal. Ini yang kalau saya pondok saya, pondok Sidogiri ya. Saya nulis Sidogiri. Sidogiri itu dari dulu tidak mau bantuan pemerintah. Jadi memang murni mandiri. Saking mandirinya ada BMT-nya milik alumni itu yang asetnya, yang omsetnya itu 3 tahun yang lalu sudah 16 triliun. Nah, mandiri. Sebenarnya gerakan PKK ini bisa jadi gerakan ekonomi. Cuma waktunya terbatas ini. Nah, Sidogiri itu termasuk tingkatan ini. Jadi tidak mau dari pemerintah. Bukan karena sombong, nggak mau dana pemerintah, nggak mau. Kalau ke pemerintah mau. Kalau dikasih sumbangan, pernah dikasih sumbangan 1 miliar itu ditolak. Kata Sidogiri, dikasihkan yang lain saja, Sidogiri masih belum butuh. Kenapa? Karena para kiai Sidogiri itu ngomong kasihan santri ilmunya manfaat. Kenapa kata beliau? Sing jenenge duit pemerintah itu kok pajak. Jenenge pajak itu macam-macam. Ono pajake warung, ono pajake orkes. Ono pajake tuku, ono pajake dugem. Ono pajake minuman air putih, ono pajake miras. Maka sudah tidak mau. Bukan karena tidak suka pemerintah, tapi karena jahat. Sampai dulu zamannya Kiai Khalil itu, zamannya Pak Harto, pernah dikirimi material bangunan. Kiai Khalil mau nolak, sungkan. Tidak ditolak, tidak enak. Maka beliau diterima, tapi setelah itu malam-malam beliau doa, ya Allah jangan sampai material ini jadi bangunan pondok. Masya Allah, doanya mustajab. Sidogiri itu di tengah-tengahnya Sungai Besar. Itu malam-malam banjir gede, materialnya hilang kabeh. Jadi nggak nolak. Itu tingkatan ketiga. Jadi ada orang yang seperti ini. Jadi saking hati-hatinya. Kalau jangan koyo Cak Adoy, tingkatan pertama itu luar biasa. Bon, saya jempinkan itu. 9:04. Mungkin kalau ada yang mau tanya, monggo. Bon, ini renungan. Kita sering memilah dan memilih makanan dengan alasan kesehatan. Ojo iki engko asam urate dulu. Ojo ngombe iki sing guri-guri engko kolesterol. Ojo mangan kacang engko asam urate. Makanya yang paling enak itu makan itu insyaallah aman, kecuali dicek. Dengan kalau ingin makan tidak tinggi gulanya, tidak tinggi kolesterolnya, tidak usah dicek, aman. Masalahnya dicek ini berbeda. Langsung berlanjut. Nah, kita itu kadang-kadang sering memilih dan memilah masalah kesehatan. Cuma untuk masalah halal haram kadang-kadang nggak hati mikir. Mikir ya, Allah ini jamaah yang solehah ini. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang nggak hati mereka. Kadang-kadang waktu sirkus seperti ketok kan. Padahal kalau kita makan makanan yang tidak sehat, mentok mati entek penyakit. Tapi kalau makanan yang haram masuk ke tubuh, mati urusan itu rumah. Makanya harusnya kita lebih hati-hati dalam urusan makanan dibandingkan dalam urusan kesehatan. Sama-sama penting. Nah, halal itu penentu ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan
mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramallah soleh. Kenapa kok suruh makan yang halal dulu? Karena makanan yang halal akan membantu orang untuk bisa beribadah dengan baik. Kalau yang masuk ke tubuh kita itu halal, maka akan jadi energi yang baik di kongkong ibadah itu semangat. Tapi kalau yang masuk ke tubuh kita itu yang haram atau yang syubhat, maka diolah oleh tubuh menjadi energi di kongkong ibadah, rodok males, kongkong maksiat, akas. Makanya Rasulullah mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, man akal haram asad jawarihu sya'amaka. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya gampang, ringan untuk berdosa, tapi berat untuk ibadah. Orang yang makan halal, anggota tubuhnya gampang untuk ibadah, berat untuk maksiat. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau ibadah itu kuat-kuat. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sholat sehari semalam itu 300 rakaat. Sehari semalam. Dengan setahun sampai 200 tidak sampai kan? Imam Ahmad itu sehari semalam. Ketika beliau usianya 80 tahun, beliau itu sakit-sakitan. Kenapa? Karena beliau termasuk korban. Beliau itu di penjara, di dalam penjara dikebui. Tiap hari dicambuk sampai tubuhnya rintik. Kata anaknya, ketika tubuhnya rintik, usia 80 tahun, sholatnya dikurangi. Dari 300 dikurangi jadi 150. Kalau salah sampai yang sehat, 1 second tidak cuma 20 wae jarang-jarang menonton. Tapi Imam Syafi'i itu kalau ibadah kuat. Imam Syafi'i itu kalau puasa Ramadan itu bisa hatam 2 kali dalam sehari. Jadi Imam Syafi'i itu kalau Ramadan 1 bulan itu bisa hatam 60 kali. Sama dengan PKK Khairul Nisa. Kalau Ramadan itu minimal 3 juz sehari. Juz jambu, juz sesat. Kadang-kadang kita kalau Ramadan ngombe jus buah luwih akeh timbang wacana jus Qur'an. Loh kenapa kok ulama dulu itu kuat-kuat ibadahnya? Karena makanannya dipastikan halal. Makanya anggota tubuhnya untuk ibadah itu kuat. Nah, kita itu sekarang sudah temukan balik termasuk sing ngono arep itu padha ae. Artinya tidak seperti beliau. Bagi tidak seperti beliau. Jadi kita harus aktif karena tidak sejenis makanannya beliau. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Orang yang ahli ibadah itu bukan orang yang ahli sholat tok. Orang yang ahli sholat, orang yang sholat, orang soleh, orang bujat bisa. Orang solihah bisa, orang bejat juga bisa sholat. Tapi orang yang hati-hati masalah haram tidak semua orang kuat. Kami, jangan tak kasih gambaran. Jangan bojoni kongkon tahajud mulai jam 12 sampai jam 4. Jangan teman tahajud jam 12 sampai jam 4. Ambil bojone oleh proyek roket. Tidak jelas. Nolak apa tadi? Tahajud mulai jam 12 sampai jam 4 atau nolak proyek 2M. Apa tadi? Apa tadi nolak 2M? Kadang-kadang dikipin tempat 2M. Tidak mungkin jari-jari yang saya gunakan untuk tahiyat akan menandatangani seperti ini. Orangnya pulang, setelah pulang balik mana? Loh kok balik? Niki dievaluasi, ternyata bukan 2M, 4M. Oh ya saya tak istiqoroh isi. Kalau masalah haram tidak semua orang kuat. Tapi masalah ibadah semua orang kuat. Orang bajingan suruh sholat juga kuat, orang soleh juga kuat. Suruh ngaji, bajingan juga kuat. Orang soleh juga kuat, tapi menghindari yang haram tidak semua orang kuat. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin jadi orang yang paling ahli ibadah, syaratnya siji, hati-hati dengan masalah haram. Oke, bon, saya cepat. Terakhir. Halal itu penentu doa. Makanya dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
doakan saya supaya saya doanya mustajab. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saat kalau kamu ingin doanya mustajab, syaratnya satu, perbaiki makananmu. Makanya wong kuno niku mek nambani wong sebul tok waras. Saiki dihafal Al-Qur'an tambah loro. Lho nggih kan? Kenapa? Bukan karena Qur'annya, tapi dari lisan siapa Qur'an itu keluar. Dari lisan siapa zikir itu keluar. Kalau orang dulu itu masalah haram itu mati-mati. Maka orang dulu itu masya Allah itu tiap hari itu mandi. Sekarang, masya Allah, juga dihafal Al-Qur'an itu tambah loro. Karena kata kualitas. Ini materinya 18, padahal saya 26. Tak merek mau soal jam 9:30. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa melanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Antar saya tahu? Antar ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RS9 mau menanyakan tentang yang jual beli tadi Pak Ustaz. Seumpama kita jualan sama Pak pedagang ya, kita kembalian 1.000, kita tidak ada. Kalau mau pinjam sama pedagang sebelah, apa itu bisa? Kalau pinjam boleh, kalau tukar nggak boleh. Kalau begini nanti sekilas sebenarnya pembahasannya agak panjang sekilas. Jadi barang ribawi itu ada dua. Ada uang, emas, perak dan uang. Yang kedua ada makanan. Barang ribawi kalau sama jenisnya itu sama. Contoh beras dengan beras, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah. Maka syaratnya 3. 1, jumlahnya harus sama. Nomor 2 harus tunai. Kalau jumlahnya tidak sama, masuk namanya riba fadl. Kalau tidak tunai, maka masuk riba nasiah sama ribanya. Kalau jenengan punya beras 1 kilo, ditukar dengan beras kualitas 1 kilo kualitas super, ditukar dengan kualitas rendah 2 kilo, meskipun harganya sama, jadi riba. Karena yang 1 kilo, yang satunya 2 kilo. Loh Ustaz kan rugi. Kalau ingin nggak rugi, jual dulu berasnya. Hasil penjualannya belikan beras. Kalau tidak tunai, contoh jenengan nuker beras, kemudian dengan beras sama-sama 1 kilo, tapi yang 1 kilo besok, maka dibayar siap. Oke, yang kedua, kalau beda jenis tapi 1 kilo, contoh sama-sama makanan, tapi satunya beras, satunya jagung. Maka boleh beda. Berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo. Tapi harus tunai. Oke? Jadi kalau beda jenis tapi 1 kilo, syaratnya harus tunai. Nah, kasus tadi kalau nuker uang 20.000 dengan 15.000, dia tidak memenuhi syarat yang kedua, tunai. Karena yang 5.000 nanti. Caranya tidak riba, jangan pakai tukar menukar, dihutangkan. Aku utang duit mulai boyo dan apa ini malah saya tak sahur sing dinangi boleh. Paham ya? Beda cara, beda. Ngerti nggih? Ada lagi? Cekap ya. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah jadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Niki sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dapat kajian fikih masalah ekonomi. Bagaimana Ibu kita sudah bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini yang kita dapatkan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Sebetulnya ini akan lebih baik kalau dibuat program ya kajian fikih itu, karena dalam kehidupan itu kita
kita memang benar-benar harus mengerti fikih Islam. Insya Allah nanti barangkali Ibu Siroesnya bisa membuat program kajian fikih untuk Khairul Nisa, insya Allah ya. Baik Ibu, acara berikutnya, terima kasih Pak Ustadz Barakallahu jazakumullah khairan katsir. Berikutnya adalah pengumuman kepada Ibu Ketua Siroes, Ibu Dr. Anda Hadiah Fitri Andi MPD, saya persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-malikul hamid wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami panjati ilmunya al-karam dari Ustaz Abdullah Wahid Al-Faizin MSEI, ya, keluarnya ini dari Sapa ya. Oh, makanya saya kenal. Dari Sapa berarti guru. Alhamdulillah ya. Serta dari Yatul Ulama Tausiul Alim malam hari ini, yaitu dari kelompok PKKR 8, 3 komponen yang bersama-sama untuk melaksanakan pengajian rutin edisi bulan baru tahun 2023 tepatnya bulan Januari, yaitu kebersamaan dari komponen kelompok PKKR 8 dan RW 8 dan jajarannya serta takmir dari Baitul Salam di kelompok di RW 8 serta ibu-ibu pengurus dari Khairul Nisa yang hadir dari 8 orang, alhamdulillah, serta dari Ibu Hajah Abi Mahmud sebagai pengamat di Khairul Nisa serta semua jemaah perwakilan dari RW 1 sampai RW 15 yang insya Allah besok bertemu dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin ya. Tiada kata indah yang bisa saya sampaikan malam hari ini kecuali ungkapan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kegiatan mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari keempat ini kita sudah bersama-sama dengan kebahagiaan, apalagi sudah bisa menghadiri kegiatan rutin dari Khairul Nisa. Oleh sebab itu kami atas nama pengurus, saya sebagai ketua tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ibu-ibu yang hadir sejumlah 400 lebih malam hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Ucapan terima kasih saya juga kepada semuanya pelaksana. Mudah-mudahan amal jariah dari kelompok PKKR 8 betul-betul akan dicatat oleh Allah sebagai catatan yang hasanah dari si Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin amin. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya dan kita semuanya sebagai umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak serta semuanya yang hadir, saya merasa bangga sekali. Mohon maaf, Bu Lurah sudah WA macet di jalan karena perjalanan dari Pacet ya tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah Babinsa dari Kelurahan Manukan Kulon, Ananda, oh Pak Ananda iya soalnya menurut saya Bu ini keliru Ananda ya, Bapak Johan yang mewakili untuk sambutan dari kelurahan karena beliau bisa hadir untuk malam hari ini. Ananda ya, soalnya mantan murid ini Bu. Saya sampaikan terima kasih karena apa Ibu, terutama pada kelompok PKKR 8 dalam angan-angan Bu Andi. Memang saya mau mengganti banner saya itu sudah puluhan tahun. Maksud saya Januari 23 mau saya ganti. Ternyata Allah berkata lain, tembus pada
RW 8. Ini yang kita hadapi sekarang ada di sini. Saya betul-betul terima kasih. Ini hadiah dari kelompok PKK RW 8. Alhamdulillah ya Allah. Saya beliau ini pengurus dari RW 8 minta pada Bu Andi seperti apa ganti bannernya. Nah, berarti tembus ingatan angan-angan dari Bu Nisa. Terbangkan ada di depan ini yang terbaru ini. Saya sangat terima kasih, mudah-mudahan dari RW 8 pahalanya berlimpah gitu ya. Amin amin. Kenapa? Ini mengalir pahalanya sampai akhir hayat di Kadu Badan nanti. Walaupun Bani sebagai ketua nanti tidak jadi ketua, insya Allah ini berkibar terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat di Kadu Badan. Selama Negara PKK Kelurahan masih berjaya gitu ya. Ya. Yang pertama itu, terima kasih pada Ketua Nada yang telah menyumbangkan. Ada yang tanya tadi, Bandi boleh tak pakai sarung? Boleh, asalkan tidak melewati waktu. Silahkan, apapun yang ada di pengajiannya masing-masing. Terus saya serta selamat. Setelah saya data di Kelurahan Manuan Kulon, ketua kelompok PKK baru. Karena setelah saya data lewat WA, lewat Japri, itu ada 12 RW yang baru. 12 RW yang baru. Berarti yang lama hanya 3. Kalau tidak salah itu RW 9, RW 7 ya. Oh ganti. Ya RW 7 dan RW 3 mungkin. Nah ini yang 12 ini baru. Mudah-mudahan bisa bergabung. Sehingga saya data lagi Siroes kelurahan. Di grup saya ada 15 RW. Tapi setelah saya data yang baru itu 3 Siroes, ketua Siroes hanya 3 RW yang baru, RW 8, RW 10 dan RW 7. Yang lain tetap masih lama, sehingga di grup itu tetap saya tidak hapus. Berarti di situ bergabunglah. Karena apa? Semua kegiatan pengajian semacam ini adalah kegiatan jenengan, terutama pada ketua Sirois RW masing-masing yang membawa RT masing-masing. Saya data 124 RT yang ada di Kelurahan Manuan Kulon. Berarti punya Sirois, yang RT harus ada Siroisnya. Ada nggak Bu? Ya ada. Karena ini suatu saat saya kumpulkan 124 RT sekelurahan. Nah nanti ada apa kita lihat aja nanti, karena saya sudah program gitu ya. Nah untuk ini saya sampaikan terima kasih semuanya, sehingga di sini kehadiran dari ibu-ibu walaupun terbatas. Kapan Bani PPKM ini sudah dihapus ya gitu ya. Nanti tunggu rapat pengurus. Kita pengurus dari tim penggerak kelurahan mau rapat sebelum tanggal 6. Apapun yang terjadi mari kita laksanakan. Insya Allah nanti bulan depan akan saya umumkan. Yang dulu hadir dari jemaah sampai 600, 700, 500 itu nanti saya umumkan karena berhubungan dengan konsumsi ya. Nanti akan saya bicarakan pada rapat pengurus, akan ditambah untuk bantuannya gitu ya. Insya Allah gitu, doakan aja ya. Untuk hadirnya malam hari ini alhamdulillah saya setelah mengabsen buku-buku, hanya saya pesan ketua PKK dan ketua Sirois absennya di buku RW masing-masing. Betul Bu? Ya, karena kemarin saya lihat ada 5 jemaah yang absen di pengurus. Merasa pengurus di RW absennya di pengurus kelurahan. Saya lingkari yang salah ya, karena saya audit di situ, saya periksa. Nah ini kalau sudah betul di RW masing-masing alhamdulillah. Kalau tidak hadir ketua PKK, siapapun yang hadir pengurusnya, entah wakil, entah sekretariat, bendara, tetap di absennya ketua PKK gitu ya. Ya, kehadiran dari jumlah jemaah malam hari ini RW 1 9,
RW 2 20, RW 3 19, RW 4 17, RW 5 14, RW 6 20, RW 7 21, RW 8 sebagai tuan rumah atau supir bed dalam hari ini Bapak dan Ibu berjumlah 130 jemaah. RW 9 20, RW 10 8, RW 11 27, RW 12 24, RW 13 18, RW 14 25, RW 15 jadi terus sana 34, pengurus 10. Jumlah jemaah malam ini alhamdulillah 428 jemaah. Alhamdulillah. Karena ini saya laporan juga ke kelurahan, lapor ke kecamatan di Koja 1. Alhamdulillah nilai tambah untuk Koja 1 harusnya di tim negara kelurahan. Alhamdulillah nilai tambahnya banyak sekali ya. Terakhir saya laporkan keuangan karena tiap bulan betul-betul itu tahu karena ini ibu-ibu yang berperan ya. Kita mengeluarkan satu bulan itu lebih dari 1 juta ya untuk operasional, untuk bantuan konsumsi di RW masing-masing itu ya hampir 1 juta pengeluaran. Jadi kalau dapat infak 1 juta lebihnya bisa masuk dikumpulkan. Saldo untuk sampai dengan akhir Desember 2022, saldo awal Desember 6.461.000. Infak pengajian rutin bulan Desember di RW 7 1.850.000. Dikeluarkan untuk bantuan pelaksanaan pengajian di RW 7 750.000. Fotokopi undangan 10.000. Cetak foto kegiatan Koja 1 atau di Indonesia 35.000, operasional 45.000. Jumlah saldo sampai dengan akhir Desember 2022 7.376.000 ya. Alhamdulillah. Program untuk yang akan datang saya sudah programkan ada nanti kalau HBI Hari Besar Islam saya tetap akan mengadakan lomba doa ibu-ibu ya, entah itu sebelum puasa entah setelah puasa. Siapkan aja di RW masing-masing 1 atau 2 orang ibu untuk lomba doa yang sudah diadakan 12 tahun yang lalu. Sekarang saya berbagi lagi. Mudah-mudahan keduanya tambah sehat ya Bu. Didoakan jemaahnya tambah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bulan depan masih edisi bulan Februari, kita berakhir Maret Bu. Maret karena puasanya tanggal 23 Maret, berarti terakhir pengajian Parhaban di Ramadan itu nanti bulan Maret. Berarti RW 9 guys ya. Untuk yang akan datang ada di RW 9 di Masjid Muhajirin bulan Februari yang akan datang. Dengan catatan tidak malam Jumat, tidak malam Minggu. Itu sudah komitmen satu kelurahan. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita tetap dalam nama Allah. Ibu, kecuali keserikat bisa doa, saya ingin benar supaya kita pahalanya banyak ya. Tunggu doa terakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Haja Fitriani. Dan sebagai penyimpul dalam hari ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Yerusalem kepada Bapak Kiai Haji Dr. Aris Muhammad Fanani Rois. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur sehat walafiat, Gusti nuwun panjang umur sehat walafiat. Cukup Ibu.
banyak kena rezekinya ya. SD ibu-ibu memiliki pun arto sekat dari banyak SD. Barokah. Mereka ini sakit. Mungkin begitu yo dompet tertutup kabeh. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Apa ada? Barokah umum. Jadi sebuah permisi. Monggo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yawma fi wazika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وتنعم برحمتك يا رب. اللهم أسر لنا ديننا الذي واستغفرنا. اللهم أسر لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أسر لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت روحا لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah ada pengajian pada malam hari ini. Selamat